Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin, generasi muda Islam, siswa dan mahasiswa, pengusaha, penguasa, masyarakat, petani, dan seluruh kaum muslimin, tentunya tidak lupa kami mengucapkan kepada guru-guru kami yang telah menurunkan ilmu kepada kami, dan insya Allah dengan ilmu yang kami peroleh ini, kami bermohon kepada Allah agar ilmu ini terus bermanfaat, terutama bagi pribadi kami sendiri, dan insya Allah dapat bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja kita berada. Di bab yang kedua ini, kita akan jelaskan tentang bagaimana tata cara berzikir selepas kita melaksanakan kewajiban ibadah salat. Zikir yang kita baca adalah bentuk daripada kegelisahan jiwa kita, sehingga dengan gelisah kita ingin jadi tenang. Ketenangan hanya diperoleh dengan melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pemahaman tentang zikir ini secara umum adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu mengingat. Semakin sering kita mengingat seseorang umpamanya, atau sesuatu benda umpamanya, kita selalu ingat. Sambil jalan kita ingat, sambil duduk kita ingat terhadap benda tersebut. Itulah bentuk daripada cinta kita kepada benda tersebut. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita selalu menyebut-nyebutnya. Umpamanya kita mencintai anak-anak kita, maka ketika ada pertemuan dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, rasanya belum puas hati kita, belum ada kebahagiaan di hati kita sebelum kita menceritakan tentang kelucuan anak kita, pintarnya anak kita, ada hal-hal unik yang dilakukan anak kita, kita ceritakan kepada orang, kita sebut-sebut selalu. Nah, menyebutnya itu bukti daripada kita cinta kepada anak kita. Cinta kita kepada Allah bagaimana? Dengan cara kita sering menyebutnya. Apa sebutannya? Ada yang kita sebut Subhanallah umpamanya, Maha suci Allah. Kita sebut selalu Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Itulah zikir. Jadi zikir itu mengingat dan menyebut. Ketika kita ingat, maka kita sebut. Itulah zikir. Secara umum, zikir bermakna mengingat Allah dalam rangka kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bentuk lain dari zikir. Membaca Al-Quran adalah zikir. Melakukan salat juga zikir. Karena kita ingat kepada Allah, maka kita puji-puji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la. Kita sebut-sebut, kita puji-puji Allah. Karena bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zikir ba'da salat, di sini kami sampaikan, marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui ulama-ulama kita, disampaikan kepada kita bahwasanya berzikir itu dengan tata cara yang tidak mengganggu orang lain. Ini yang sering kita dapati di lingkungan masyarakat. Padahal mengingat Allah itu adalah kebutuhan setiap pribadi.
berbeda-beda. Barangkali ada seseorang, dia ingat Allah ketika dia bangun dari tidur. Maka dia ingat Allah. Dia zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia baca doa tersebut. Itu adalah zikir, mengingat, mengucapkan segala puji bagi Allah. Ada orang lain berzikir ketika dia naik kendaraan, ingin bepergian, dia baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dan seterusnya dengan doa-doa lain. Itu adalah ingat kepada Allah, zikir. Jadi zikir itu tidak bisa terwakili. Jadi zikir itu tidak bisa hanya terwakili ketika kita selesai melakukan salat maghrib, lalu dipimpin oleh seseorang, kita ikut rame-rame. Tidak cukup. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi tidak cukup hanya pada satu waktu saja kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada tata cara berzikir. Kalau dipimpin seperti itu, kemungkinan salahnya besar. Yang memimpin benar mengucapkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard dan seterusnya dalam bacaan zikir ba'da salat umpamanya, ya. Tapi ada yang di belakang mungkin membacanya bukan wasi'a kursi, tapi dia panjang palanya wasi'a kur. Nah, jadi masalah. Dan orang yang memimpin zikir di depan tidak pernah mengecek bahwa di belakang sudah ada yang membaca salah. Belum lagi pada lafaz La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu. Seharusnya pada hu itu panjang, karena dilambangkan dengan angka 6 kecil atau dhammah terbalik. Tapi yang memimpin betul membacanya. Wahdahu la syarikalah umpamanya. Benar dia baca hu panjang. Tapi siapa bisa pastikan ada jamaah 20, 30, 50 orang, semua jamaah bisa membaca dengan benar? Tidak ada yang bisa memastikan. Jadi kebanyakan dan secara umum membaca beramai-ramai itu kemungkinan salahnya lebih besar dan lebih banyak kesalahannya. Maka lebih afdal urusan zikir ini dilakukan sendiri-sendiri. Di samping kebutuhan terhadap zikir, kebutuhan terhadap kenyamanan, ketenangan, ketentraman pribadi masing-masing adalah masing-masing orang. Mungkin si A, dia perlu ketenangan dalam hal duniawi, dalam hal tata cara mencari rezeki. Maka dia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan apa yang dia bisa ucapkan. Dia puji Allah, dia puji Allah, dia puji Allah, dia agungkan Allah. Pada saat yang bersamaan mungkin pribadi yang lain, dia bukan dengan urusan yang dimintai, yang dizikirkan oleh orang yang pertama. Jadi berbeda. Saatnya juga berbeda, kepentingannya juga berbeda. Karena saat dan kepentingan ini berbeda, maka melakukan zikir secara ramai-ramai lebih kepada untuk mengajarkan, memberi pelajaran bagaimana cara berzikir yang benar. Tapi sekali lagi juga kami sampaikan, mengajari orang dengan cara memimpin seperti itu tidak efektif. Kita tidak katakan
Jika ada orang yang memimpin zikir seperti itu, jamaah ikut rame-rame, lalu di samping mereka ada seseorang yang sedang menyelesaikan salatnya yang tertinggal atau masbuk, sehingga bisa terganggu orang yang sedang melaksanakan salat. Ini juga dalam Islam seharusnya bisa kita hindari kalau kita berpikir dengan hati nurani kita. Karena di masjid itu yang lebih utama, kegiatan yang paling utama adalah salat. Karena salat itu adalah komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara zikir itu pekerjaan untuk mencari ketenangan hati kita. Apalagi kalau memang hujjah kita adalah, alasan kita adalah untuk mengajari jamaah. Untuk mengajari jamaah, maka ambillah waktu ketika tidak ada orang yang sedang melakukan salat. Ketika kita ada orang melakukan salat, orang yang sedang membaca Al-Quran saja dianjurkan untuk berhenti atau melirihkan suaranya. Maka bagaimana mungkin orang yang sedang melakukan salat, satu orang jamaah saudara kita juga, lalu kita rame-rame dengan suara yang melengking untuk berzikir, lalu terganggu orang yang sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bermakna saya tidak mengatakan tidak boleh melakukan zikir secara rame-rame. Saya tidak katakan seperti itu. Tapi kalau memang tujuannya untuk mengajari, maka ambillah waktu tertentu. Yuk sekarang kita belajar cara berzikir kepada Allah yang benar seperti ini. Tulisannya begini, ambil papan tulis. Ajarin, tulis tulisannya, peragakan cara bacanya dengan benar, suruh anggota yang ingin belajar untuk membaca, kemudian betulkan jika yang sedang belajar itu salah mengucapkannya, itu yang namanya belajar. Tapi kalau dari hari ke hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita pimpin zikir, lalu yang di belakang tidak pernah kita cek apakah dia benar membacanya, nah, ini kan jadi bermasalah. Sekali lagi, maaf, kami tidak mengatakan bahwa melakukan zikir secara berjamaah dikomandoi oleh seseorang salah. Kami tidak katakan demikian. Tapi yang kami himbau, kalau memang tujuannya untuk mengajari, maka ajarlah dengan tata cara yang benar. Tulis tulisannya satu hari satu bacaan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tulis tulisannya, jelaskan kepada jamaah. Begini cara baca yang betul. Ayat kursi yang betul bacanya tidak panjang pada a. Wasi'a, salah. Yang betul wasi'a kursiyyuhus samawati dan seterusnya. Ajari seperti itu. Setelah kita pastikan bahwa semua jamaah sudah benar bacaan zikirnya, maka persilakanlah mereka berzikir. Boleh zikir di musalla, di masjid, tapi tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan salat. Lebih afdal lagi, lakukanlah zikir itu kapan saja kita perlukan. Di rumah, bangun tengah malam, silakan baca zikir dengan benar. Apa yang kita ajarkan di masjid atau di musalla. Maka kehadiran buku audio digital bekal ibadah akhir zaman ini adalah salah satu solusi alternatif bagi seluruh kaum muslimin yang ingin berzikir dengan bacaan zikir yang benar, yang dapat menenangkan jiwa kita, dapat menenangkan hati kita, dengan tidak mengganggu orang lain tentunya ketika kita berzikir. Inilah pembahasan singkat tentang bab berzikir ba'da salat. Sekali lagi kami sampaikan, marilah kita ambil manfaat yang besar daripada berzikir kepada Allah, yaitu yang dapat menenangkan hati kita. Ya, karena Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan
berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran, melaksanakan salat, kemudian berzikir dengan zikir-zikir yang kita ucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan bacaan-bacaan lain yang ada di bab yang kedua ini, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaat yang sangat besar dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat dilihat orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu hatinya bersih, hatinya tidak ada rasa curiga, tidak ada iri dengki terhadap kaum muslimin lainnya, wajahnya berseri-seri, tenang, menyejukkan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah, tidak ada istilah terlambat untuk kita belajar. Yang dikatakan terlambat adalah orang yang tidak pernah memulai sesuatu. Maka mulailah mempelajari ulang seluruh bacaan zikir. Jangan serahkan urusan zikir ini hanya kepada seseorang saja, lalu kita ikut-ikutan. Jangan-jangan yang kita ikut itu kita salah mengucapkannya, tapi orang yang memimpin kita benar mengucapkannya. Cuman kita saja yang barangkali karena tidak ada tulisan, karena itu bahasa Arab, maka wajiblah hukumnya bagi kita ini membaca secara benar bahasa Arab, secara bertajwid. Sekali lagi, hukum, mengetahui hukum-hukum tajwid. Hukumnya fardu kifayah. Satu orang yang sudah bisa mengetahui cara berzikir yang benar, bacaannya benar, cukup satu orang. Tapi semuanya wajib membaca dengan benar secara bertajwid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.